My mom always said life was like a box of chocolates. Frankly, my dear, I don't give a damn. I am your father. You talking to me? You talking to me? Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. You one ugly motherfucker. Yippee-ki-yay, mother... Masuk ke kategori very very rotten, sangat busuk. Nah, alasannya sederhana aja. Kita kali ini langsung alasannya kenapa tak bilangin very rotten di sini. Idenya nggak sama sekali, nggak ada yang fresh sama sekali. Bahkan flat semua actingnya. Oke, kita masuk lagi ke bagian berikutnya, yaitu segmen ketiga. Segmen ketiga ini mungkin aku nggak bakal berbicara banyak sih, karena sebenarnya kalau kita tengok itu ada juga beberapa film Indonesia yang rilis, tapi yang benar-benar nempel di otak itu Milea, Suara dari Dilan, lalu Di Bawah Umur, lalu yang satunya lagi itu Sabar Ini Ujian, dan satunya lagi apa ya, itu filmnya siapa itu namanya, Om Deddy Mizwar yang di Disney Plus itu apa judulnya, Sedang Sayang-Sayangnya atau Sejuta Rasa Sayangnya ya, Rasa Sayang Untuknya, yang Sejuta Sayang Untuknya. Oke. Tetapi untuk Sejuta Sayang Untuknya itu nggak akan saya bahas karena saya belum belum nonton secara full, baru nonton di awal-awalnya, tidak bisa berani ngejudge ini bagus atau jelek. Tapi kalau sekilas info aja dari beberapa temen ini bagus, jadi mungkin buat kalian yang penasaran tonton aja, nggak apa-apa. Dan mungkin ada satu lagi film yang bisa dibilang short movie, tetapi tidak rilis di tahun 2020. Itu judulnya Tilik. Itu short movie menurutku. Nah, lalu ada juga The Science of Fiction yang tayang di penghujung tahun, tetapi saya belum nonton, jadi saya nggak akan bahas itu. Please banget buat Pak BB atau siapapun pendengar podcastnya Pak BB, please banget jangan kasih spoiler, belum nonton. Shame on me. Tapi untuk film-film yang itu tadi, beberapa film itu ternyata sudah bisa dilihat secara legal di Disney Plus Hotstar. Nah, sebenarnya ada Warkop Reborn DKI Warkop DKI Reborn yang keempat, tapi saya sudah akan saya pastikan film Warkop DKI Reborn yang keempat ini masuk ke kategori very very rotten, sangat busuk. Nah, alasannya sederhana aja. Kita kali ini langsung alasannya kenapa tak bilangin very rotten di sini. Idenya sama sekali nggak ada yang fresh sama sekali, bahkan flat semua actingnya. Maaf Om Indro, maaf banget, bukannya saya nggak suka, tapi kali ini bener-bener dari apa yang kita lihat di sini, plot ceritanya pun juga berantakan, cuma mengandalkan syuting di luar negeri itu, oh my, itu sangat wasting your time kayak gitu. Nah, tapi kita bersyukur kita masih punya ada beberapa film yang cukup menarik perhatian. Nah, di sini aku nggak akan film-film yang lainnya tidak akan aku masukkan ke positif atau mixed review. Di sini lebih ke arah ya Indonesia ini juga berkembang cukup baik di satu sisi kayak gitu tuh. Kita mulai dulu yang dari film pendek aja dulu deh sebelum masuk ke bener-bener yang beneran rilis di tahun 2020. Di tahun 2020
ada satu film pendek yang sebenarnya rilis di tahun 2018. Nah, kalau pengen pada tahu, itu judulnya adalah Tilik. Tilik itu sendiri ceritanya sangat sederhana, yaitu sekelompok ibu-ibu anggota PKK kayak gitu mungkin ya, itu naik truk pick up gitu untuk mereka bertujuan untuk menengok salah satu anak dari anggota PKK kayak gitulah. Tapi di situ itu mungkin ceritanya biasa, tetapi menjadi sangat luar biasa dan relatable ketika ada karakter yang bernama, jadi sentralnya itu kan Bejo itu sendiri, dan yang menjadi pembahasan isu sosial pada waktu di film itu, maksudku itu adalah nyinyir atau gosip atau berkata yang tidak benar terhadap orang lain. Nah, itu yang menjadi film ini sangat spesial. Di sini kan ada pepatah berkata mulutmu harimaumu, lalu jarimu harimaumu kok sekarang, karena kita kan berada di zaman sosial media, kita bermain kayak gitu tuh. Di sini yang menjadi poin penting itu memang film ini viral sekali di tahun kemarin dan menjadi salah satu yang pusat perhatian, terutama di teman-teman kerja saya itu. Mereka sangat antusias untuk melihat Bejo. Lalu tidak hanya sampai di situ, bahkan film ini kalau di kota saya itu juga ternyata viral juga, dan akhirnya Bejo itu dijadikan banyak netizen menjadi meme. Misalkan, alah sok tahu kayak gitu dan lain sebagainya. Pokoknya banyak di situ meme-nya kayak gitu. Banyak sekali, bahkan ada juga jadiin dia stiker kayak gitu, saking viralnya. Nah, itu adalah, dan filmnya ini juga bisa disaksikan secara legal di YouTube. Di situ kalau kita bisa lihat di situ di 2018 film Tilik ini, bisa teman-teman pendengar podcastnya Pak Bibi juga bisa scroll di YouTube, cari di situ. Nah, lalu untuk film-film lainnya tadi yang sudah saya bahas, itu ada Milea, Suara dari Dilan. Berbeda dari, mungkin sama tetapi berbeda ya filmnya, tetapi intinya sama sih, masih antara bagaimana kisah cinta anak SMA di Bandung pada tahun 90-an. Kita melihat dari sudut pandang Milea. Menurut aku sih walaupun filmnya sama, ininya sama, tapi tetap aja ada sesuatu yang berbeda. Dan menurutku ini, kalau yang aku lihat ini, film Milea ini lebih kena feelingnya sih. Lalu yang berikutnya, tadi kita lihat film ketiga yang menurutku cukup menarik, itu adalah Sabar Ini Ujian. Nah, kalau kita melihat film ini kan tokoh karakter utamanya bernama Sabar. Nah, di sini ternyata memang filmnya ini maksudku cukup berbeda, karena sering mengulang-ulang kejadian-kejadian yang sama ketika dia mulai bangun tidur, lalu ketemu dengan partnernya, lalu kemudian ke kondangan, dan itu yang menjadi film ini istimewa kayak gitu tuh. Nah, kita bisa, itu kalau nggak salah aku pada waktu itu nonton, flashbacknya itu bisa lebih dari 3 kali kalau nggak salah, lebih dari 3 tahun, bahkan lebih dari 4-5 kali kayaknya. Itu time nggak loop sih Pak? Gimana? Jenis time loop ya, berulang-ulang kali dia. Ya, time loop bener. Iya, dan akhirnya dia, pokoknya kita bisa lihat endingnya besok lah. Nah, itu pokoknya seru banget di situ, dan pokoknya kalian harus nonton ini. Walaupun mungkin buat sebagian orang premisnya mereka itu kok ya adegan kok diulang-ulang atau apa. Tapi menurutku Sabar Ini Ujian itu adalah awal yang baik, salah satu acting terbaiknya si Vino, dan salah satu acting terbaiknya Luna Maya juga. Menurutku gitu sih, Bu. Dan filmnya juga dapat. Lalu tadi juga dari 3 itu tadi saya pilih Milea, Suara dari Dilan, lalu Sabar Ini Ujian, lalu yang terakhir ini 4 tadi ini judulnya akhir tahun ini tadi itu
apa ya dia sebetulnya ya, sampai lupa tadi sampai karena sebelah ngajak omongan dari orang tua ngajak omong jadi sempat lupa aku nyebutin apa ya tadi ya. Di bawah umur. Milenial. Di bawah umur, oh iya di bawah umur, betul. Nah kita sering banget melihat siapa itu Angga ya, kalau nggak salah di Mariposa, lalu berbagai film-film yang mirip-mirip gitulah. Tapi menurut aku ini kan untung saja filmnya ini tayangnya di Disney Plus, coba tayang di bioskop. Itu mungkin apa ya? Segmennya bukan segmen film bioskop sih menurut aku, tetapi lebih ke arah film FTV. Karena memang kisahnya kan memang kisah cinta anak SMA yang sedang akil balik ya, gitu kan. Nah di situ menurutku ini bukannya jelek sebenarnya, tetapi salah penempatan, bukan di streaming kayak gitu yang sekelas Disney Plus kayak gitu, tapi lebih ke arah mungkin lebih cocok ditayangkan di salah satu televisi nasional yang sering banget menayangkan FTV kayak gitu tuh. Nah di situ, nah itu kurang lebih ada 4 film tambah tadi Warkop, lalu sebenarnya ada The Science of Fiction tapi nggak bisa saya bahas, lalu tetapi nggak bisa saya bahas karena memang belum nonton dan tidak bisa berbicara banyak. Nah, kali ini kita mau masuk ke segmen keempat. 4 ya. Segmen keempat ini adalah film-film lainnya. Film-film lain yang cukup mewarnai di tahun 2020. Dan mungkin lebih ke arah, aku sebutin ini, ke arah award season. Nah, setidaknya ada beberapa film yang sudah saya tonton untuk kategori keempat ini, tetapi yang mencuri perhatian itu ada Mank, lalu ada Ma Rainey's Black Bottom, The Five Bloods, lalu satu lagi itu kemarin aku sebenarnya sudah di temanku, tetapi aku punya relasi untuk menonton secara legal, walaupun agak susah sebenarnya. Aku udah minta tolong tetapi belum kesampaian juga. Sebenarnya ada 2 film yang harusnya aku tonton, tetapi memang karena agak susah aksesnya jadi ditunda. Kita tahu bahwa di tahun 2020 ada 2 film juga buat para netizen dan para kritikus menyukai film ini. Minari sama yang Frances McDormand itu judulnya apa itu? Pak BB? Nomadland. Oke. Nomadland sama Minari ini nggak akan saya bahas karena susah untuk dapatnya secara legal. Tapi untuk Meng, lalu Ma Rainey's Black Bottom, lalu kemudian The Five Bloods ini udah saya tonton, lalu juga yang keempat itu The Trial of the Chicago 7. 4 itu paling mudah untuk diakses dan 4-4-nya itu istimewa, tidak ada yang jelek sama sekali. Mereka bagus tetapi di poinnya masing-masing kayak gitu tuh. Nah, kalau yang kayaknya aku udah masukin di review di Instagram itu baru 3, yang The Five Blood-nya kayaknya belum. Nanti coba aku cek di Instagram. Itu 4-4-nya itu istimewa semua. Dan ternyata walaupun di 2020 pandemi kayak gini nih, juga ternyata buktinya juga banyak film bagus gitu. Nah, kita lihat dulu, kita ulas sedikit aja. Meng ini kan istimewa, aku bilang di sini istimewa itu karena satu, jarang-jarang ada film hitam putih lagi. Kita dulu pernah melihat di Elfstase menang di 2011, tapi dia kan bisu, nggak sekedar bisu tapi juga hitam putih. Nah, kali ini mungkin si David Fincher kita udah pernah melihat karyanya sebagai Gone Girl, The Social Network. Dia juga ternyata bagus di biografi kayak gitu tuh. Dan ternyata Meng ini ketika kita melihat sosok penulis Citizen Kane yang diperankan oleh Gary Oldman, lalu ada Amanda Seyfried, lalu kemudian ada
Lily Collins, anaknya Phil Collins itu, wow, ternyata juga menarik. Dan walaupun apa ya, aku itu sebenarnya agak males sama yang alur lambat, tetapi ketika berusaha menyelesaikan film yang ini, ternyata ya lumayan. Dan apa ya, kalau bisa dilihat, walaupun ini apa itu namanya, aku udah lihat film ini, tetapi yang bersinar bukan Gary Oldman, yang malah justru beneran Amanda Seyfried-nya ternyata. Dan ketika aku buka analisis yang apa itu para expert sama editors di Gold Derby itu kan, itu banyak yang menonjolkan Amanda Seyfried untuk menjadi pemenang dan bersaing sama Glenn Close. Nah, kebetulan aku juga udah nonton Hillbilly Elegy, tetapi aku rasa untuk tambahan aja, Hillbilly Elegy ini kayaknya lebih bagusan itunya, buku memoirnya. Aku belum baca sih, aku belum baca, tetapi kalau aku lihat itunya, kayaknya materi-materi yang ada di internet atau apa, kayaknya lebih bagus di bukunya deh. Nanti coba aku nggak bakal banyak bahas sih, tapi kalau ada waktu mungkin aku mau coba baca buku memoirnya, lalu juga ulangi lagi nonton Hillbilly Elegy-nya. Tapi pada waktu sebelum film ini rilis itu, film ini digadang-gadang untuk masuk ke bursa Oscar, tapi ketika film itu sudah rilis dan reviewnya udah bertebaran di mana-mana, akhirnya kan muncul pesimis tuh. Nanti aku mau coba, sebenarnya udah nonton, tapi aku belum ngeh gitu loh. Kira-kira aku belum bisa berbicara banyak mengenai itu, dan aku tunda untuk nulis reviewnya. Mungkin aku akan coba baca bukunya dulu, lalu nonton ulang, dan nggak bisa berbicara banyak untuk Hillbilly Elegy. Tapi untuk Meng, lalu untuk Ma Rainey's Black Bottom, itu aku bisa berbicara banyak di situ, karena kita tahu bahwa di sini kan Ma Rainey's Black Bottom itu juga istimewa karena menjadi salah satu film terakhirnya almarhum Chadwick Boseman ya. Nah, di sini dia berperan sebagai musisi, lalu juga ada aktris kaliber Oscar Viola Davis, dan dia sebagai Ma Rainey itu ya benar-benar apa ya, menjiwai dia sebagai penyanyi blues, dan dia ngototnya itu benar-benar nggak berubah. Maksudnya walaupun nggak berubah dari semenjak dia di The Help, lalu kemudian di Fences ketika dia menang Oscar di situ, lalu di Dope ketika lagi duet sama Meryl Streep di situ, wow, walaupun kayak ibaratnya ekspresinya, cara dia, aksen ngomongnya nggak berubah, lalu gini jika dilihat dari empat-empatnya itu, tapi menurutku dia tetap mencuri perhatian. Dan selain apa ya, Viola Davis tadi seperti yang aku bilang, ini adalah penampilan terakhirnya Chadwick Boseman di dunia entertainment, dan dia juga ternyata bisa mempersembahkan yang terbaik. Dan apa ya, kalau aku lihat surveinya di internet itu banyak ajang penghargaan bergengsi juga yang nominasiin dia, dan dia mungkin salah satu calon yang akan bersaing dengan Gary Oldman besok pada waktu di Oscar 2021. Nah, lalu yang ketiga tadi aku sebutin, ada itu The Five Bloods. Spike Lee, kita tahu bahwa beliau itu cukup eksentrik untuk membuat film-film yang kita lihat karya-karyanya itu banyak sekali yang mencuri perhatian. Tapi di sini semua kita kan tahu bahwa The Five Bloods kan pusatnya tentang reuni 4 orang yang pernah perang Vietnam ya kalau nggak salah. Dan di situ mereka reuni bagaimana mereka menjelajahi Vietnam lagi dan lain sebagainya. Dan Lindo itu kalau nggak salah, aku lupa nama lengkapnya, itu dia berperan di situ juga cukup bagus dan menjadi salah satu juga yang dijago-jagokan juga untuk masuk ke bursa Oscar. Dan filmnya menarik sih, naskahnya juga menarik. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, kumpulan dari bintang-bintang idola di film The Trial of the Chicago 7. Kita ada Sacha Baron Cohen, lalu ada
siapa itu namanya, macam-macam banyak. Tapi yang benar-benar mencuri perhatian dari beberapa bintang di situ ada Yahya Abdul, lalu kemudian ada juga Joseph Gordon-Levitt, lalu Mark Rylance, dan banyak. Dan di situ kumpulan-kumpulan aktornya itu mereka walaupun banyak, tapi wow, semuanya mencuri perhatian. Bahkan Eddie Redmayne yang aslinya itu sosoknya dia itu orang British, dia bisa menggunakan aksen Amerikanya di situ dengan baik. Kalau Pak Bim perhatikan, itu kan film menggunakan aksen Amerika. Nah, di situ kita kan mengingatnya itu Eddie Redmayne itu kan orang British, dan dia itu wow, bisa juga ya pakai aksen Amerika yang lancar juga. Dan semuanya itu shine gitu. Nggak cuma Yahya Abdulnya doang, atau nggak cuma Sacha Baron Cohen, lalu juga nggak itu. Nah, ini ada satu lagi tambahan sebenarnya. Mungkin buat yang di bawah umur, please jangan nonton ini. Itu ada Borat subsequent movies itu, dan itu benar-benar ngakak sih aku lihat film pertamanya, lihat film yang keduanya itu. Walaupun film kedua ini mohon maaf banget tidak boleh ditiru, kecuali kalau kalian punya akses legal ke Amazon Prime, is okay. Tapi kalau saya pribadi, mohon maaf, tidak di situ. Nah, itu aku nonton itu, si Boratnya ini, wah, bisa gitu juga ya. Ya, walaupun tidak, bisa dibilang Borat ini tetap lucu, eksentrik, lalu juga dia juga kadang nyampein kritik sosial juga dengan caranya nyeleneh kan. Nah, gitu. Tetapi di sini ternyata yang nggak cuma si Sacha Baron Cohen yang mencuri perhatian, tapi ada aktris pendatang baru. Aku nyebut ini aktris pendatang baru sih, Maria Bakalova. Aku lupa sih cara bacanya, Bakalova atau whatsoever lah, pokoknya dia itu sangat mencuri perhatian. Kan kalau yang udah nonton film ini, itu adegannya Pak Presiden di situ benar-benar bikin ngakak. Dan sepanjang film itu mustahil kalian semua, kalau kalian mudeng gaya komedi Amerika yang brut, itu pasti bisa deh tertawa lepas lihat film ini. Tapi mungkin buat sebagian besar kita berbeda budaya, kita ini kalau mungkin kurang tahu budayanya orang sana, mungkin ya agak flat sih. Tapi ketika orang melihat posternya aja deh, kita lihat posternya di situ, ini orang bisa nyimpulin komedi, nggak usah dibayangin ya itu kayak gimana. Tapi udah pastilah orang menangkap itu film komedi kayak gitu. Nah, lalu kali ini ada satu lagi juga, The Prom, tapi sepertinya tidak akan berjaya di Piala Oscar, tetapi lebih banyak berbicara di Golden Globe. Nah, ya kita tahu sendiri bahwa The Prom ini temanya cukup sensitif, tapi banyak aktor aktris besar yang ya kita bisa lihat, ada James Corden, ada Meryl Streep, ada Nicole Kidman, lalu juga ada Kelly Bensington, lalu dan berbagai macam pendatang baru di situ. Nah, di sini kan aku sudah bahas di review juga. Ya, seperti biasa James Corden nyeleneh, tapi seperti apa yang kalau nggak salah dia juga cukup bagus perannya di sini. Tetapi kalau menurut Pak BB itu kan kayaknya kalau nggak salah Pak BB bilangnya signifikan atau apa ya Pak? Kayaknya dulu Pak BB pernah bahas tentang James Corden gitu ya. Pernah komentar juga ya. Nah, di situ ya salah satu yang mencuri perhatian juga. Jadi ternyata di tahun 2020 ini, oke, aku akan masuk ke sesi penutup. Di sini walaupun pandemi ada, tetap aja ada bioskop juga tutup. Tidak menghentikan menghentikan gairah industri perfilman, dan buktinya masih ada banyak film-film bagus yang rilis tahun kemarin. Dan sayangnya juga aku sebagai penghemat film, sebagai pencinta film, ada beberapa yang masih ketinggalan, masih
belum bisa dibahas. Itu bisa aku mungkin coba tonton lagi atau mungkin mencoba menonton di tahun ini. Menebus dosa lah ibaratnya kayaknya. Sebagai pengamat film kok belum nonton The Science Fiction misalnya gitu tuh. Overall 2020 ini tetap adalah tahun yang berwarna. Ada berbagai macam genre film yang menarik perhatian, tetapi di sini cara evaluasi untuk tahun 2021, film-film yang ditunda tahun 2020. Jadi kan ibaratnya tahun 2021 itu adalah, kita lihat di tahun ini itu adalah buangan 2020, buangan blockbuster 2020. Black Widow Kita segala harap, iya Black Widow, lalu kemudian Fast Furious 9, lalu kemudian Jungle Cruise, macam-macam pokoknya, Cruella dan lain sebagainya, pokoknya banyak. Lalu No Time to Die-nya James Bond juga kan. Ibaratnya 2021 besok ini, yang sekarang ini kita jalani, itu adalah tahun-tahun buangan 2020. Kita lihat sih, ibaratnya masih ada 50% hutang 2020 yang mungkin dilunasi di 2021. Kita berdoa, kita berharap Corona segera bubar. Ya kita kalau bubar mungkin nggak 100% menjamin sih. Tapi kalau misalkan membuat kondisinya better, itu ada peluang. Nah, kalau kondisinya better kan kita bisa lihat sisa-sisa apa yang pengen kita tonton di 2020 Pak. Itu kan yang terpaksa mundur ke 2021. Pokoknya kalau kalian benar-benar ini kan sebenarnya banyak di tahun 2020 yang ke 2021 ini, dan harapannya diberi umur panjang untuk kembali membuat catatan-catatan penting di tahun depan. Kira-kira apa yang menjadi poin besar di 2021 kayak gitu ibaratnya. Pokoknya sekian flashback tahun 2020. Harapannya itu sih, 2021 banyak film-film yang lebih baik daripada 2020. Lebih baik lagi kondisi film. Lalu di Indonesia juga film yang semakin berkembang, semakin ini, dan semakin lebih baik lagi. Gitu aja mungkin. Sekian dari Rewind 2020 ala Cindy Movies. Maaf kalau belepotan dan sana sini, banyak gangguan, banyak ini semuanya. Sekali lagi admin mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Thank you banget, dan see you, dan semoga untuk podcastnya Pak BB semuanya bisa berjalan lancar. Semuanya banyak penontonnya lagi, banyak pendengarnya lagi, dan kelak bisa kita reuni di episode-episode selanjutnya, bertamu lagi kalau diberi kesempatan. Kalau nggak diberi kesempatan ya jangan. Diberi kesempatan kok. Nah ini nih keren nih list-listnya nih, dari Little Women, Mulan, Wonder Woman 1984, Onward, Soul, Trolls ya, SpongeBob, Scoop, Over the Moon. Wow, ini banyak nih. Melia, Suara dari Dilan, Di Bawah Umur, Sabar Ini Ujian, Tilik, terus ada Meng, terus ada Ma Rainey's Black Bottom, The Five Blood, terus ditambah Trial of Chicago 7, Borat nih, jangan lupa nih Borat, terus sama The Prom yang terakhir ya. Ini pilihannya mantep nih Mas. Berwarna dan beraneka ragam nih. Ini thank you banget loh Mas Indus ya, untuk kolaborasinya, untuk menjadi teman kongko BB69 nih. Dan terima kasih juga untuk review filmnya juga nih. Oke deh, saya rasa sekian dulu nih untuk episode kali ini. Dan jangan lupa nantikan episode-episode lainnya. Dan jangan lupa juga untuk singgah ke IG-nya Mas Indu. Di mana Mas Indu? Untuk kalian-kalian semua, para pendengar BB69, podcastnya Pak BB, bisa follow Instagram aku. Jangan cuma di follow doang sih, di like juga, dibaca-baca juga. Mungkin dapat inspirasi di @cindymovies. Gitu aja sih. Sekian, terima kasih. Oke, see you.